memang peminatnya itu banyak banget. Sebenarnya lebih mudah daripada beasiswa-beasiswa lain yang tahapan pendaftarannya itu bisa sampai 5 tahap. Untuk wawancaranya sendiri itu aku mungkin agak sedikit ngakak ya. Kemarin aku sempat ikut Indonesian Idol dan sekarang juga lagi ikut ajang pencarian bakat di stasiun TV yang sama. Welcome to Pokaris, obrolan karir dan juga beasiswa. Episode 2 kali ini yang berjudul Scholarship Awardee Activities and Tips on Passing Scholarship. Perkenalkan, nama aku Renesha Aurelia dari Kesma BEM Undip. Hari ini kita sudah didatangi oleh narasumber cantik dan berprestasi. Boleh perkenalkan diri, Kak? Halo Dips, perkenalkan nama aku Alia Nurul Izati. Kalian bisa panggil aku Alia. Aku dari Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2022. Halo Alia. Halo, salam kenal. Salam kenal. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Baik dong, pasti. Kalau boleh tahu kesibukan kakak saat ini tuh ngapain aja ya? Oke, kesibukan aku tuh saat ini yang pasti pertama jadi mahasiswa ya teman-teman, belajar untuk menuntut ilmu. Selain itu aku juga mengikuti organisasi di Undip dan ada komunitas dari luar. Aku juga sekarang aktif sebagai penyanyi. Buat teman-teman yang tahu, kemarin aku sempat ikut Indonesian Idol dan sekarang juga lagi ikut ajang pencarian bakat di stasiun TV yang sama. Mohon dukungannya ya. Wih, terasa banget nih ya Kak ya. Dengar-dengar nih Kak ini sedang mengikuti beasiswa atau sudah menjadi awardee beasiswa. Boleh tahu nggak sih Kak pengalamannya nih terkait mendaftarkan diri sampai hingga menjadi awardee saat ini? Oke, alhamdulillah saat ini aku emang menjadi awardee beasiswa dari Kemendikbud, namanya itu Beasiswa Indonesia Maju yang diakomodir oleh BPI. BPI itu Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, Beasiswa Indonesia Maju ini aku daftar waktu itu setelah aku baru keterima Undip. Nah, jadi Beasiswa Indonesia Maju ini memang terkhususkan buat teman-teman yang baru lulus SMA dan sudah terdaftar di salah satu perguruan tinggi negeri. Dan aku daftar itu dengan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh BIM-nya sendiri. Salah satunya yaitu adalah sertifikat teman-teman. Nah, untuk BIM sendiri memang terkhususkan buat teman-teman yang udah memiliki prestasi minimal itu tingkat nasional juara 1 gitu. Emang agak ribet ya teman-teman, tapi tenang aja buat teman-teman yang mungkin lagi agak susah menemukan prestasi, mungkin boleh dicoba dari sekarang dan ikut beasiswa lain, tuh banyak juga kok. Nah, untuk BIM sendiri itu pendaftarannya sebenarnya lebih mudah daripada beasiswa-beasiswa lain yang tahapan pendaftarannya itu bisa sampai 5 tahap atau 6 tahap. Nah, untuk BIM sendiri itu tuh cuman 2 tahap aja loh teman-teman. Yang pertama itu seleksi pemberkasan dan yang kedua wawancara, lalu pengumuman kelulusan. Nah, untuk aku sendiri kebetulan waktu itu aku sebelum ikut mensubmit berkas-berkas aku ikut dulu namanya mengirim sertifikat untuk dikurasi. Nah, itu kurasi itu karena waktu itu aku punya sertifikat juara nasional tapi tidak diadakan langsung oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud. Jadi aku harus mengkurasi dulu sertifikat aku biar istilahnya terapprove sebagai ajang yang udah terbukti di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya ini fun fact, waktu itu sebenarnya aku tuh gak keterima loh teman-teman menjadi awardee beasiswa ini. Soalnya saat aku menerima pengumuman di email itu aku ditulis mohon maaf Anda tidak lolos ke seleksi pemberkasan dikarenakan Anda belum melakukan kurasi. Begitu katanya. Terus aku kayak wah nggak bisa ini gitu. Aku sangat mengejar beasiswa itu teman-teman gitu karena berdasarkan pengalaman dari cutting itu beasiswanya benefitnya banyak banget juga kan. Jadi nah kebetulan juga ada namanya sanggahan. Jadi aku melakukan sanggahan deh karena aku memang sudah melakukan kurasi. Jadi aku melakukan sanggahan dan alhamdulillah aku lolos nih ke tahap wawancara gitu.
udah buat esai panjang-panjang kayak 2.500 kata itu nggak salah. Aku juga konsultasi sama cutting-cutting yang udah keterima sebelumnya, sampailah aku di tahap wawancara, dimana itu juga mendadak, baru diumumin H-1 terus besoknya udah wawancara gitu. Itu kayak deg-degan banget gitu. Tapi untungnya aku udah pede gitu ya, jadi sering nonton video-video tips lolos wawancara gitu. Dan wawancaranya tuh 45 menit gak salah, diwawancara oleh 3 orang dari BIM-nya sendiri. Mereka tuh bertanya tuh seputar kenapa memilih jurusan aku, kamu mau ngapain 5 tahun ke depannya, terus kamu tahu nggak apa yang dipelajari di jurusan kamu. Jadi emang harus benar-benar di riset. Kalau kita mau masuk jurusan ini, mereka tuh harus yakin nih kayak kamu tuh pantas nggak diberikan beasiswa, kamu tuh pantas nggak untuk belajar di sini gitu. Kayaknya gitu aja sih Kak. Untuk jumlah pendaftarannya dalam beasiswa yang Kakak sebutkan tadi dan persaingannya itu bagaimana ya? Oke, untuk jumlah pendaftarnya sendiri aku kurang tahu pasti ya teman-teman, tapi itu tuh tergantung peminatnya, dan aku juga yakin BIM ini emang peminatnya tuh banyak banget. Terbukti dari kalau misalnya BIM ini ngupload postingan buka beasiswa, itu komentarnya langsung ribuan, dan teman-temanku juga rata-rata tuh pada ikut, dan ada yang lolos dan ada yang tidak lolos gitu. Emang keberuntungan sendiri, dan persaingannya tuh sangat ketat karena yang punya prestasi banyak itu banyak banget, dan yang pintar-pintar itu juga banyak banget gitu. Untuk jangka waktu program beasiswanya itu berapa tahun ya Kak, kalau boleh tahu? Oke, untuk BIM ini sendiri jangka program beasiswanya itu sampai kita tamat dari S1 kan kita 4 tahun nih. Jadi emang dibiayai dari pertama kita kuliah sampai terakhir kita tamat. So kita lulusnya tepat waktu ya. Amin ya. Untuk proses seleksinya berarti pemberkasan dan juga tahap wawancara ya? Untuk proses administrasinya itu bagaimana ya? Oke, untuk administrasinya sendiri itu kan yang pemberkasannya itu ya. Jadi mereka itu butuhnya ada LOE. Jadi buat teman-teman yang mungkin adik-adik yang mau daftar ke Undip, ini sedang menonton video kita gitu, terus mau daftar nih di BIM gitu. Kalau kamu punya prestasi, boleh banget nih kamu lihat video ini. Yang pertama itu dibutuhkan LOE gitu. Semoga kamu keterima di Undip ya. Amin. LOE itu bisa diminta sama bidang kemahasiswaan di Undip. Itu kayak surat kalau bukti bahwa kamu keterima di Undip. Lalu butuh ijazah juga pastinya. Terus kita juga diminta bikin esai dan motivation letter. Itu biasanya tergantung si esainya, tergantung dari BIM, tiap tahunnya beda-beda topiknya tentang apa. Mungkin bisa bertanya sama cutting-cutting buat gimana sih Kak cara bikin esai yang baik dan benar, bisa bikin motivation letter yang baik dan benar. Terus juga sertifikat, itu tadi sertifikatnya yang dari ajang Puspresnas atau harus kamu kurasi dulu di Puspresnasnya. Selain itu ya kayak KTP gitu atau kartu pelajar, nilai rapor dari semester 1 sampai semester terakhir gitu. Dan itu aja sih, nggak banyak. Yang mungkin bikin agak susah itu bikin esai sama motivation letternya aja sih. Untuk proses wawancaranya, pas saat itu Kak Alia proses wawancara, apakah grogi atau lancar aja kayak ngerasa percaya diri bisa? Untuk wawancaranya sendiri itu aku mungkin agak sedikit ngakak ya, mungkin kita flashback gitu. Waktu itu wawancaranya aku pas banget tuh mau kelas agama, nggak salah, waktu itu semester 1. Dan pas lagi kelas agama itu aku tuh mendapat jadwal wawancara gitu di jam yang sama. Jadi aku terpaksa harus cepet-cepet presentasi dan keluar untuk izin karena saya mau wawancara Pak, begitu. Jadi aku langsung cepet-cepet balik ke kos karena persyaratan wawancara itu emang harus benar-benar sendiri Kak. Dan kami pas wawancara itu kayak harus keliling buat nunjukin di ruangan itu beneran kita sendiri, dan harus nunjukin sebadan nih. Jadi kalau kamu wawancara jangan pakai celana pendek ya, nanti kan ketahuan. Nggak boleh. Jadi benar-benar harus rapi dari atas kepala sampai ujung kaki gitu. Terus wawancaranya itu 45 menit, pasti grogi banget. Apalagi aku sempat 3 kali keluar dari Zoom-nya karena jaringan wifi kosku bermasalah dan
jaringan kartuku juga bermasalah. Itu aku udah mau nangis banget karena takutnya gagal. Dan untungnya pewawancaranya baik, masih ngasih kesempatan, ya udah Mbak Alianya off cam aja gitu. Tapi aku nggak nyontek loh ya teman-teman. Aku nggak nyontek, dan pertanyaan-pertanyaannya itu ya seputar yang udah aku bilang tadi, dan beberapa ada pertanyaan yang dari yang nggak terpikirkan sama sekali, kayak kamu tahu nggak gimana berapa SKS biar kamu bisa skripsi, terus kamu tahu nggak MBKM itu apa, atau kamu tahu nggak siapa dekan kamu, itu sampai ditanyain gitu, siapakah prodi kamu gitu, walaupun Alia yakin sendiri mereka juga nggak tahu kayaknya ya, kan kayak itu tuh suatu yang privasi, jadi kayak tapi mungkin mereka karena pewawancara pasti tahu kita bohong apa enggak gitu. Dan aku sebenarnya jawabnya tuh jujur-jujur aja, jadi kayak mereka juga senang gitu. Kalau misalnya jawabnya bohong, mereka bakalan kayak kamu jangan bohong gitu. Kalau nggak tahu ya jawab aja gitu. Awalnya aku beberapa pertanyaan emang ya aku jawab nggak tahu Pak gitu. Sampai aku mikir, aduh kayaknya aku nggak lolos deh. Soalnya beberapa pertanyaan yang privasi kayak gitu aku nggak tahu dekanku waktu itu belum hafal namanya gitu. Karena bener-bener masih maba banget gitu, grogi sih emang. Ya jangan pesimis dulu ya gitu kan, sebelum mendaftarkan diri. Nah, untuk benefitnya nih yang didapatin ketika mendapatkan beasiswa tersebut tuh apa aja Kak? Oke, untuk BIM sendiri ini tuh benefitnya banyak banget teman-teman, makanya aku juga tertarik buat daftar BIM gitu. Yang pertama itu UKT kita dibayarkan dari awal semester sampai kita tamat nanti. Jadi itu tuh 4 tahun. Dan buat teman-teman yang pengen lulus cepat 3,5 tahun, jangan cepet-cepet, nanti dananya stop di tengah 3,5 tahun gitu ya. Terus yang kedua itu kita dapat uang bulanan yang dibayarkan per 3 bulan. Mungkin kalau teman-teman yang mau tahu rincian dananya bisa langsung buka di buku panduan beasiswa Indonesia Maju. Terus yang ketiga kita itu ada namanya uang transportasi Kak. Jadi kayak saat kita pertama kali berangkat ke Undip, mau itu menggunakan pesawat ataupun kereta, itu tiketnya bisa di-reimburse, dananya bisa dikembalikan dan diganti oleh pihak BIM-nya. Dan saat kita juga lulus dan mau kembali ke kota asal kita, itu dananya juga transportasinya bisa diganti. Dan terakhir kita juga dapat uang buku itu per tahun, jumlahnya lumayan besar dan bisa buat teman-teman bisa makan-makan lah gitu sama teman-teman yang lain, bisa foya-foya dikit gitu. Tapi ada nggak sih kegiatan dari pihak beasiswa yang membuat awardee itu sangat sibuk atau beban? Oke, untuk kegiatan sendiri dari beasiswa sebenarnya nggak ada sih Kak, karena BIM ini emang mungkin karena skalanya nasional, jadi kalau misalnya dikasih kegiatan yang kayak membawa senasional itu mungkin agak ribet sama merekanya gitu ya. Tapi kalau kegiatan nggak ada deh. Mungkin kalau pertemuan rutin pun yang dilakukan oleh cuman perwakilan-perwakilan dari S1, S2, S3 aja gitu. Jadi emang BIM ini buat ngefokusin mahasiswanya untuk mempertahankan nilai biar nggak terputus beasiswanya gitu. Berarti fun-fun aja ya? Yes, fun-fun banget daftar BIM. Kegiatan apa aja sih yang pernah dilakuin selama menjadi awardee beasiswa pendidikan Indonesia? Oke, kegiatan itu waktu pertama kali dapat awardee itu pertama kali kami melakukan namanya pembekalan beasiswa Indonesia Maju. Waktu itu diadakan di salah satu hotel di Semarang. Cuman Semarang ini jadi pusat untuk yang penerima Jawa Tengah gitu Pak. Jadi nggak cuman Undip aja ya datang, ada dari UNES, ada dari universitas di luar Semarang juga. Jadi ngumpulnya tuh di satu tempat di hotel di Semarang tersebut. Dan itu dibagi, ada yang offline dan ada yang online. Kebetulan waktu itu karena aku tidak bisa menghadiri kegiatannya yang offline, jadi aku mengikuti yang online. Tapi itu seru karena kami bisa kedatangan pembicara yang kayak keren banget ngasih informasinya. Ada yang kerja di staf kepresidenan, ada yang kerja di kementerian gitu. Dan kami juga dibentuk grup bersama kakak-kakak dari S2, S3 yang udah pasti dokter dan udah pasti ilmunya udah tinggi ya teman-teman, dan membentuk FGD. Jadi kayak seneng banget gitu bisa kenalan sama orang-orang dan dapat relasi baru. Terus perwakilan-perwakilan dari S1, S2, S3 juga sering melakukan perkumpulan untuk menyampaikan keluh kesahnya, misalnya kayak
gimana kalau misalnya nilai kami ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, apakah bisa dibantu atau gimana gitu. Tapi kegiatan paling berkesan dalam rangkaian beasiswa tersebut apa? Oke. Kegiatan paling berkesan itu menurut aku yang tadi waktu pembekalan itu, karena aku benar-benar dapat informasi yang kayak gak pernah aku dapatkan sebelumnya, bahkan sampai kakakku yang ikut mendengarkan aku waktu online itu sampai kayak, wih keren banget ini penerima beasiswanya, dia sampai kayak ke Papua gitu, meskipun dia sempat cuti tapi dia tetap mengabdi kayak Indonesia gitu. Terus kayak FGD yang kami lakukan, saling bertukar pendapat, ketemu teman-teman dari universitas lain, itu kayak gak bisa didapatkan, dan sayang banget itu baru sekali kami lakuin pas pembekalan di Semarang itu gitu sih Kak. Jadi setelah mendapatkan beasiswa tersebut gak cuma materi dan juga wawasan, tapi relasi juga dapat. Yes. Tapi ada nggak sih Kak, ada kegiatan atau kesibukan lain selain mengikuti beasiswa ini? Oke, kegiatan lain selain mengikuti beasiswa pastinya ada ya Kak. Sebelumnya aku udah bilang juga kan, aku itu sekarang lagi ikut organisasi, aku ikut HIMA, namanya tuh ETSA di jurusan aku sebagai namanya Talent Interest Development, ibaratnya mikatnya gitu lah ya, mikatnya dari sastra Inggris, dan aku juga ikut komunitas yang ada di luar Undip namanya Alunan. Kebetulan aku ini alumni dari FLS 2N cabang vokal Solo, dan aku sekarang jadi pengurusnya gitu teman-teman, yang mengurus teman-teman alumni seniman muda Nusantara yang ada di Indonesia ini, mengatur kolaborasi, membantu bagaimana memberdayakan SDM-nya Alunan kayak gitu. Dan sekarang aku juga karena aku seneng nyanyi nih ya, sekarang aku juga lagi sibuk ikut salah satu ajang pencarian bakat di TV nasional, dan lagi bulak-balik Jakarta sih Kak sebenarnya gitu. Buat teman-teman yang mau nonton aku nanti bisa cari aja di YouTube ya. Boleh nanti ditaruh Instagramnya di bawah sini ya. Oh boleh tau gimana sih, kan kesibukan kakak ini banyak banget nih. Bagaimana sih cara ngatur waktu agar balance gitu? Oke. Sebenarnya kalau ngatur waktu itu gak perlu banyak hal sih teman-teman. Mungkin teman-teman mikirnya, aduh kayaknya si Alia sibuk banget deh gitu, apa nggak sakit, apa nggak capek gitu. Tapi alhamdulillah aku tuh nggak pernah capek sih Kak gitu. Mungkin karena ENFJ gitu ya. Kok bawa-bawa MBTI gitu ya. Mungkin karena aku emang seneng berkegiatan gitu. Aku tuh tipikal orang kalau nggak berkegiatan jadinya stres gitu. Jadi emang harus berkegiatan teman-teman gitu. Dan dengan kegiatan-kegiatan aku itu emang sih cukup beberapa cukup membuat aku harus menjaga moodku, harus menjaga waktuku, mana yang harus main sama teman, mana yang harus belajar gitu. Apalagi kewajiban kita yang pertama tetap pendidikan kan Kak gitu. Dan ditambah lagi aku juga awardee beasiswa yang harus menjaga nilai aku buat tetap stabil, terus kalau perlu naik gitu. Dan sebenarnya tips dari aku buat ngejaga supaya nggak apa gimana ya caranya, nggak keluar dari zona. Itu pertama kita harus tahu prioritas kita gitu. Aku tuh tetap main sama teman-teman, tetap nongkrong, cuman buat teman-teman yang lagi punya hal yang lebih penting tuh prioritasin dulu gitu. Aku tetap tidur siang. Aku tuh orangnya harus tetap tidur siang teman-teman, karena kalau nggak tidur siang aku kayak nggak ada energi buat di malam hari untuk belajar atau ngerjain tugas gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian mikir kegiatan itu nggak penting gitu, kayak cuman sekedar buat duduk-duduk di kafe aja gitu, diajakin teman, ayo kita minum kopi gitu. Kecuali kalau misalnya nugas ya nggak apa-apa gitu. Mending kalian pulang ke kos aja gitu buat spend waktu buat diri kalian sendiri, karena kesehatan itu penting banget teman-teman. Kalau misalnya kalian sibuk gitu, mending spend waktu untuk kegiatan lebih bermanfaat, kayak misalnya ikut seminar atau ikut pelatihan atau ikut organisasi gitu kan. Capeknya untuk hal bermanfaat, bukan capek karena nongkrong atau capek karena nonton konser atau gimana gitu. Boleh kalau misalnya sesekali buat happyin diri sendiri, tapi jangan sering-sering karena itu bakal nyita waktu banget gitu. Oke, jadi teman-teman yang kita ambil tuh kayak kita harus mendapatkan prioritas kita, yaitu
pendidikan yang utama dan juga bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin. Yes. Nah, ada nggak sih Kak kegiatan aktivitas perkuliahan yang dapat mendukung dalam proses seleksi beasiswa? Oke, untuk aktivitas perkuliahan yang mendukung beasiswa itu menurut aku karena masing-masing beasiswa itu udah aku teliti ya, anjay teliti gak situ bahasanya. Udah aku lihat-lihat rata-rata mereka itu pasti selain dari nilai atau pendidikan kita, mereka itu juga melihat latar belakang skill kita yang lain kayak misalnya organisasi atau sertifikat gitu. Nah, sertifikatnya itu mau itu sertifikat pelatihan atau sertifikat lomba atau seminar, itu tuh bermanfaat banget buat jadi nilai tambahan di poin-poin beasiswa itu. Nah, jadi kalau teman-teman nih dapat info misalnya dari BEM atau dari Hima atau dari siapapun mungkin nge-share di grup angkatan, kalau misalnya ada nih info pelatihan atau apapun itu, kalian ikut aja nggak apa-apa karena itu udah tunjangan sama kuliah kita, udah sering juga Undip ngasih informasi-informasi baik itu di SSO. Jadi teman-teman nggak usah ragu buat ikut kegiatan tersebut karena selain bermanfaat untuk kalian sendiri, itu tuh jadi nilai plus sertifikatnya buat daftarin beasiswa gitu. Oke, untuk tips lolos beasiswa secara umum ada nggak sih kayak kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh pendaftar beasiswa BPI? Oke, sebenarnya tips dari aku buat teman-teman yang pengen lolos beasiswa itu, pertama persiapkan dulu diri kalian udah daftar nih beasiswanya dan lihat dengan benar-benar apa aja nih pemberkasan yang diminta sama si pemberi beasiswa tersebut gitu. Jangan sampai salah nih teman-teman, karena beberapa teman-teman aku yang lain tuh suka mendapatkan kesalahan di pemberkasan. Udah tahap awal aja tuh udah sering ada banyak kesalahan yang kayak misalnya salah menginput format berkas yang harus dikirim gitu. Kadang kita juga mau ngirimnya KTM malah terkirim KTP, atau sebaliknya KTP malah terkirim KTM. Terus di essay dan motivation letter itu kadang beasiswa ini suka menerapkan peraturan-peraturan nih, kayak misalnya hurufnya harus Times New Roman, atau marginnya harus segini, line spacingnya harus segini, atau esainya harus 500 kata gitu. Dan beberapa peraturan yang udah ditetapkan itu gak boleh kita melenceng dari hal tersebut Kak gitu. Jadi harus sesuai dengan hal itu ya teman-teman. Dan satu lagi, jangan ngarang, apalagi joki gitu. Karena kalau misalnya kita ngarang atau joki itu bakal berdampak ke wawancara gitu. Nah, buat teman-teman yang melakukan wawancara, tips dari aku itu yang pertama, kalian harus percaya diri, jangan telat. Prepare-nya tuh 30 menit atau 1 jam sebelum wawancara kalau bisa, kayak latihan-latihan dulu, coba sama teman. Coba dong latihan sama aku, kamu jadi wawancaranya, tanyain aku gitu. Kalian bisa coba lihat dulu di YouTube nih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan saat wawancara gitu. Kalian riset dulu, kalian coba latihan dulu. Nanti insya Allah pas wawancara bisa lancar kok, karena yang ditanyain juga biasanya based on essay dan motivation letter atau CV yang udah kita berikan ke mereka gitu. Oke, gitu ya. Jawabannya sangat bagus-bagus banget ya. Untuk ada nggak sih Kak kayak kata-kata motivasi atau pesan supaya mahasiswa ini bertekad mengikuti dan pantang menyerah dalam daftar beasiswa? Oke, buat teman-teman yang mau daftar beasiswa, jangan ragu, jangan grogi, percaya diri aja sama kamu. Jangan takut buat langkah ke depan yang kamu ambil, karena aku yakin kamu pasti bisa melewati semua itu. Buktinya sampai sekarang masih bisa kan hidup. Oke teman-teman, jadi jangan pantang menyerah. Kayaknya harus coba dulu. Iya, coba baru dulu. kita jalanin ke depannya. Yes. Oke, makasih untuk kalian Ya, sudah menghadiri podcast Pokaris ini, udah nyempetin waktunya dan udah mau ngobrol-ngobrol sama aku di sini tentang bagaimana mendapatkan beasiswa dan apa aja struggle-nya nih. Semoga untuk kedepannya bisa mendapatkan beasiswa di S2 Amin. maupun S3, terus memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman di rumah ataupun kos yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai sini dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk terus pantengin konten-konten terbaru dari podcast Pokaris yang keren-keren ini. See you semuanya. See you. Bye.